Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk Anda semua yang setia mendengarkan Cahaya Kehidupan, yang setia mendengarkan catatan harian setiap malam menjelang tidur, yang juga setia untuk mengklik subscribe, mengklik like, dan berkomentar di channel YouTube ini, channel YouTube Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang memang dibuat untuk memberikan cahaya atau penerang kepada kehidupan semua manusia yang mencari petunjuk, yang mencari cahaya, yang mencari solusi dalam hidupnya. Jadi ketika Anda bertemu channel ini di beranda YouTube Anda, ketemu video-video Cahaya Kehidupan, maka itu bukan sebuah kebetulan, tapi itu adalah hasil dari tarikan Anda sendiri, dan itu adalah petunjuk Tuhan yang memang diberikan kepada Anda. Petunjuk Tuhan itu bisa dalam berupa apapun, bisa berupa video, bisa berupa omongan orang, bisa berupa kejadian, dan semua yang ada di sekitar kita. Tapi kadang banyak orang tidak menganggap itu sebagai sebuah petunjuk, tidak menganggap itu sebagai sebuah hidayah, sehingga sibuk mencari hidayah ke tempat-tempat tertentu, bahkan ke tempat yang jauh di ujung sana gitu ya, ke atas gunung, ke laut, ke tempat A, ke kota B, ke negara A, dan sebagainya. Katanya mencari petunjuk Tuhan, mencari hidayah Tuhan. Saya juga kadang heran gitu ya, memang Tuhannya hanya ada di kota itu, Tuhannya hanya ada di tempat itu, Tuhannya hanya ada di negara itu. Kan tidak. Ini yang kadang saya kadang juga gak ngerti gitu ya. Dibilang masuk akal ya gak masuk akal, tapi orang mengerjakan, artinya banyak orang tidak berpikir sebetulnya, tidak menggunakan nalarnya, tidak menggunakan logikanya tentang mencari hidayah Tuhan gitu ya, mencari petunjuk Tuhan. Apa yang dicari? Dicari kemana? Sampai pergi ke atas gunung, ke kota A, ke kota B, ke tempat A, tempat B. Ngapain? Padahal Tuhan itu maha baik sama kita. Tuhan itu maha memberi petunjuk. Yang namanya maha memberi petunjuk, berarti petunjuknya selalu ada dong, ada di sekitar kita, di setiap waktu, setiap detik. Tinggal bagaimana kita berpikirnya untuk melihat apa sih petunjuk Tuhan itu. Kalau bahasa agamanya, cara kita mengambil hikmah di setiap kejadian, itu yang perlu kita latih, yang perlu kita asah. Bagaimana melihat sebuah peristiwa itu sebagai sebuah hikmah, sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah petunjuk. Itu kenapa saya membuat catatan harian berisi pengalaman dari pagi sampai malam ini gitu ya, untuk mencoba memberikan kepada Anda bahwa dalam setiap kejadian yang saya alami itu ada petunjuknya, ada hikmah Tuhan di situ, ada hidayah Tuhan di situ. Malam ini saya membuat audio ini jam 22:20. Sudah malam hari, saya membuatnya di halaman belakang rumah. Ada suara kodok itu ya, suara jangkrik. Anda mungkin mendengar ada suara-suara kodok bersaut-sautan. Mendengar suara kodok itu, ada orang yang marah, ada orang yang tidak nyaman, tidak bisa tidur gara-gara ada suara kodoknya. Dan menganggap suara kodok itu sebuah kebisingan. Saya kadang juga lucu gitu ya, kodok itu berbunyi memang seperti itu, dan ya tidak bisa kita menyalahkan kodoknya, menyalahkan dia jangan bunyi gitu, tidak bisa dong. Yang membuat kodok juga Tuhan, berarti dia juga makhluk Tuhan. Berarti kalau gitu kita justru harus menikmati bahwa suara-suara itu membuat kita menjadi lebih damai, lebih nyaman, menyatulah dengan alam, menyatulah dengan kenikmatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Bagaimana kabar Anda di hari ini gitu ya? Apakah hidupnya baik-baik saja? Ataukah ada sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman atau disebut sebagai masalah? Hari ini hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Tadi pagi saya memulai hari dengan
sholat subuh, setelah itu baru keluar menghirup udara gitu ya. Lalu treadmill untuk membuat tubuh menjadi bugar, menjadi fresh. Kalau pikiran dilatih dengan berpikir, kalau tubuh dilatih dengan olahraga. Jadi balance hidupnya. Sehat tubuh, sehat pikiran. Dan tentu uangnya pasti lebih banyak. Ini sudah hukum sebetulnya. Uang Anda banyak kalau tubuh Anda sehat, pikiran Anda sehat. Kalau hanya tubuhnya sehat tapi nggak sehat pikirannya, uangnya tidak akan banyak. Sebaliknya, sehat pikirannya tapi tubuhnya sakit, juga tidak banyak uangnya. Nah, sehat pikiran, sehat tubuh itu adalah nikmat yang luar biasa sebetulnya, yang merupakan hidayah dari Tuhan. Coba lihat Anda sekarang. Kalau Anda fisiknya itu nyaman, pikirannya nyaman, Anda pasti hidupnya nyaman. Kalau fisiknya tidak nyaman, ayo dibuat nyaman. Dilatih untuk mungkin olahraga, kemudian jalan di sekitar kantor, sekitar rumah. Kalau pikiran Anda tidak nyaman, berpikirlah yang menyenangkan. Anda dengarkan semua video di Cahaya Kehidupan. Kemudian tadi saya memberikan kelas AMC online ke 2 orang ibu dari Malaysia, dari Selangor gitu ya. Orang Malaysia. Jadi saya bicaranya menggunakan campuran antara bahasa Indonesia, bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Karena saya juga sudah terbiasa memberikan kelas di sana dulu sebelum pandemi, di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Kuantan, di Kelantan gitu ya, di Pahang, sehingga gak terlalu susah untuk mengimbangi berbicara dengan teman-teman dari Malaysia. 2 orang ibu tadi, dia belajar dan dia waktu dapat modul dikirim, dia bilang gitu ya, dia cerita bahwa, Pak Firman, tadi ketika saya awal baca buku ini, saya berpikir apa iya seperti ini gitu, apakah iya hidup manusia harus seperti ini. Tapi kemudian kedua ibu ini membaca, kemudian mencoba gitu ya, mencoba apa yang ada di modul AMC, dicoba apa yang ada di buku Alfa Tadapati, ternyata berhasil, ternyata ngefek gitu, bahwa loh kok saya bisa dapat uang ya, uangnya datang tiba-tiba ya, kok tiba-tiba ada pelanggan yang baru datang, tiba-tiba ada orang yang bayar hutang. Padahal dia tidak mengerjakan yang dulu diterangkan sama teman-teman ustadz di sana, tapi dia mencoba dengan cara di modul AMC. Ternyata gampang gitu. Nah, tadi dia cerita apa kebetulan. Nah, ini yang juga banyak muncul di masyarakat kita, menganggap semua itu kebetulan. Kalau belum tahu mekanismenya, kalau belum tahu rumusnya, sehingga nyebut itu sebuah kebetulan. Padahal di dunia ini nggak ada yang namanya kebetulan. Kenapa? Semua sudah terjadi sesuai dengan program yang ada di kepala kita. Itulah baiknya Tuhan, itulah maha sayangnya Tuhan sama manusia sebetulnya. Tuhan sudah ngasih kita kepala, sudah ngasih kita pikiran yang memang harus kita gunakan. Sekali lagi, digunakan. Sama dengan handphone. Ketika Anda punya handphone, Anda harus tahu bagaimana cara menggunakan handphonenya. Supaya apa? Supaya bisa digunakan dengan benar. Ya. Kalau tidak tahu caranya, tentu handphonenya sia-sia. Nah, ini juga yang Tuhan inginkan kepada Anda. Sekali lagi, semua manusia punya kepala, semua manusia punya pikiran. Sehingga ilmu pikiran AMC itu untuk semua agama, untuk semua golongan. Tidak ada di kelas AMC saya menyebut satu agama apapun. Kenapa? Karena yang punya kepala itu semua orang, semua golongan. Sehingga ilmu AMC untuk semua orang, untuk semua agama, untuk semua kalangan. Selama Anda masih punya kepala, selama Anda masih bisa bernafas dengan normal, maka Anda masih boleh dan masih wajib untuk belajar AMC. Sadari ini bahwa hidayah itu hadir, bukan dicari. Hidayah itu hadir setiap saat, setiap detik. Ada ilmu di setiap kejadian, ada hikmah di setiap kejadian. Jadi jangan sibuk mencari petunjuk Tuhan sampai ke atas gunung, ke kota A, ke kota B. Bukan. Petunjuk Tuhan hadir setiap saat. Tinggal bagaimana kita berpikir yang benar untuk melihat bahwa itu adalah petunjuk Tuhan. Jadilah manusia yang cerdas, manusia yang mampu menggunakan pikirannya. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.